Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang materi minyak bumi. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi minyak bumi ini. Minyak bumi sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada gas LPG, lalu pada bahan bakar yaitu bensin, minyak tanah, lalu pembuatan lilin, dan juga pembuatan aspal. Jadi, minyak bumi itu merupakan hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Minyak bumi merupakan campuran yang terdiri dari berbagai senyawa, dan komponen utama penyusun minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi hidrokarbon. Lalu terutama dalam minyak bumi terdapat senyawa alkana. Alkana itu adalah senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal. Lalu sikloalkana dan senyawa aromatis. Kita ingat lagi, senyawa alkana adalah senyawa yang rantai lurus seperti ini dan berikatan tunggal. Sedangkan sikloalkana itu rantainya tunggal tetapi melingkar bentuknya. Ini disebutnya namanya adalah siklopentana. Jika disederhanakan gambarnya menjadi seperti ini. Bentuknya adalah segi 5 karena pentana itu jumlah atom C-nya 5. Sedangkan senyawa aromatis itu melingkar tetapi ikatannya bergantian antara yang tunggal dan rangkap. Senyawa ini disebut yang paling sederhana adalah benzena, dan gambarnya bisa disederhanakan seperti ini. Ikatan rangkapnya berselang-seling dengan ikatan tunggal. Selanjutnya kita akan mempelajari proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi itu dimulai dari kumpulan makhluk hidup yang sudah mati atau jasad renik berjuta tahun yang lalu, terkumpul lalu terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Kemudian menjadi bintik dan gelembung minyak, dan lama-kelamaan akan terakumulasi pada daerah perangkap. Jadi kumpul pada suatu daerah yang disebut daerah perangkap yang terdiri dalamnya dari batuan kedap. Kemudian setelah berjuta tahun akan terbentuk gas alam dan minyak bumi sebagai deposit minyak bumi. Barulah di tempat itu nanti akan didirikan kilang-kilang untuk mengambil minyak bumi dari dasar laut. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi minyak bumi. Minyak bumi itu terdiri dari sebagian besar adalah 5 macam senyawa, diurutkan dari persentase yang terbesar. Yang pertama adalah hidrokarbon. Jumlahnya 90-99% itu merupakan senyawa alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Berikutnya terdapat senyawa belerang sebesar 0,1-7%. Ini senyawanya adalah tioalkana jika dilambangkan sebagai R aksen, S, dan R. R ini adalah golongan alkil, S itu adalah senyawa belerangnya. Lalu berikutnya ada alkanatiol, rumusnya adalah R, S, dan H. Berikutnya ada senyawa nitrogen sebesar 0,01-0,9%. Senyawanya yaitu pirol, C4H5N. Jadi ada nitrogennya. Selanjutnya senyawa oksigen. Presentasinya adalah 0,01-0,4%. Ini adalah senyawa asam karboksilat yang rumus umumnya adalah RCOOH.
Dan terakhir adalah organologam, jumlahnya itu sangat sedikit, jadi di bawah 0,001%, itu adalah senyawa logam nikel atau lambangnya Ni. Di awal tadi kita telah mengetahui proses pembentukan minyak bumi yang memerlukan waktu berjuta tahun. Karena itu minyak bumi tergolong pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan akan dapat habis jika proses pemanfaatannya tidak terkendali. Sumber deposit minyak bumi di Indonesia adalah di pantai utara Jawa, yaitu Cepu, Cirebon, Aceh, Riau, Tarakan, dan Balikpapan. Setelah diambil minyak bumi dari daerah tersebut, lalu dibawa ke pabrik pengilangan minyak bumi, yaitu antara lain di daerah Pangkalan Berandan, Pelaju, Dumai, dan Cilacap. Disitulah diproses menjadi berbagai macam gas yang bisa digunakan oleh kita sehari-hari. Misalnya untuk masak, lalu minyak tanah, lilin, dan juga aspal. Berdasarkan perhitungan cadangan minyak di Indonesia, diperkirakan tahun 2027 akan habis minyak bumi. Maka sekarang mulai dikembangkan penggunaan gas sebagai bahan bakar, yaitu dalam bentuk LNG dan LPG. Berikutnya kita akan membahas proses pengolahan minyak bumi. Jika dari lepas pantai, itu akan didapat minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental hitam, dan ini belum bisa digunakan oleh kehidupan sehari-hari kita, harus melalui proses destilasi bertingkat, yaitu di pabrik kilang tadi ya. Destilasi itu adalah proses pemisahan berdasarkan titik didihnya. Secara sederhana bisa digambarkan seperti ini. Minyak mentah tadi dimasukkan ke dalam tungku dan dipanaskan secara terus-menerus, nanti akan terpisah berdasarkan titik didihnya. Pada suhu 20 derajat Celcius akan dihasilkan gas yang namanya gas petroleum, lalu dipisahkan. Kemudian dipanaskan terus sampai 150 derajat Celcius akan dihasilkan gasolin atau biasa kita sebut bensin. Dipanaskan terus sampai 200 derajat Celcius akan dihasilkan kerosin atau sehari-hari bahasanya adalah minyak tanah. Dipanaskan sampai 300 derajat Celcius akan dihasilkan minyak diesel. Pada suhu 370 derajat Celcius akan dihasilkan minyak untuk bahan bakar industri, jadi untuk mesin-mesin di pabrik. Dan selanjutnya dipanaskan terus sampai 400 derajat Celcius akan dihasilkan minyak pelumas, lilin atau parafin, dan sisanya berupa residu akan terbentuk aspal. Selanjutnya, setelah proses destilasi bertingkat ini, ada pengolahan selanjutnya, yaitu tahap cracking atau tahap perengkahan. Tahap cracking ini adalah proses penguraian senyawa hidrokarbon kompleks menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih sederhana. Ada dua macam tahap cracking ini. Yang pertama adalah thermal cracking, yaitu penguraian dengan cara memanaskan hidrokarbon pada suhu yang tinggi tetapi tekanannya rendah. Sedangkan yang kedua adalah catalytic cracking, yaitu penguraian dengan penggunaan katalisator. Pada proses ini, misalnya ada hidrokarbon C30H62, itu adalah hidrokarbon yang kompleks, bisa dipecah menjadi hidrokarbon yang lebih sederhana, yaitu C8H16, C6H12, dan C14H28. Selanjutnya, setelah tahap cracking, maka minyak bumi harus melalui tahap reforming, yaitu tahap perubahan struktur hidrokarbon. Misalnya di sini adalah strukturnya mula-mula adalah normal butana, rantainya lurus, diubah menjadi isobutana atau 2-metil butana,
yang bentuk rantainya berbeda. Isobutana ini nantinya akan menjadi bahan baku dari avgas, yaitu aviation gasoline. Tahap selanjutnya setelah reforming adalah tahap alkilasi atau polimerisasi, yaitu tahap penambahan atom dalam molekul hidrokarbon untuk mendapatkan molekul yang lebih panjang sehingga menjadi molekul yang sesuai dengan kebutuhan industri minyak bumi. Tahap berikutnya adalah tahap treating, yaitu tahap di mana minyak bumi dibersihkan dari bahan-bahan pengotor yang kemungkinan terbawa pada proses pengolahan minyak bumi, misalnya unsur belerang, unsur nitrogen, dan logam lainnya. Tahap terakhir dari pengolahan minyak bumi adalah tahap blending, yaitu tahapan pencampuran fraksi-fraksi minyak bumi dengan suatu zat aditif untuk meningkatkan kualitas hasil minyak bumi, sehingga diperoleh hasil dengan kualitas yang berbeda-beda. Misalnya, bensin saja juga kualitasnya berbeda-beda, ada premium, pertalite, ataupun pertamax. Berikut ini adalah hasil dari pengolahan minyak bumi berdasarkan jumlah atom karbonnya dan juga kegunaannya. Jumlah atom karbon C1 sampai C4 itu menghasilkan bahan bakar gas dan produk petrokimia. C5 sampai C6 itu menghasilkan petroleum ether atau pelarut non-polar. C6 sampai C7 itu menghasilkan ligrolin atau nafta. Ini merupakan cairan pembersih. C5 sampai C10 itu adalah bensin atau bahan bakar kendaraan bermotor. C12 sampai C18 itu menghasilkan kerosin atau minyak tanah dan bahan bakar pesawat jet. C12 ke atas itu juga menghasilkan solar dan minyak diesel. C20 ke atas yang berupa zat cair itu adalah oli dan pelumas, sedangkan C20 ke atas yang berupa zat padat adalah lilin atau parafin dan aspal. Selanjutnya kita akan membahas khusus tentang bensin yang merupakan produk dari pengolahan minyak bumi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mutu bensin itu ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin, dan bensin yang baik itu tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Ketukan pada mesin itu terjadi jika bensin terbakar tidak pada saat yang tepat sehingga mengganggu kerja dari piston pada mesin. Lalu ada angka yang digunakan untuk menentukan mutu bensin yang disebut dengan angka oktan atau bilangan oktan. Semakin tinggi angka oktan, maka semakin baik mutu bensinnya dan harganya pun tentu semakin mahal. Macam-macam bensin kita lihat di sini ada bensin premium memiliki angka oktan 88, itu artinya terdiri dari 88% isooktana dan 12% normal heptana. Kemudian ada bensin pertalite, angka oktannya adalah 90, terdiri dari 90% isooktana dan 10% normal heptana. Bensin pertamax itu angka oktannya 92, berarti terdiri dari 92% isooktana dan 8% normal heptana. Dan yang paling bagus adalah bensin pertamax turbo yang angka oktannya 98, berarti terdiri dari 98% isooktana dan 2% normal heptana.
Selanjutnya, untuk menaikkan angka oktan pada bensin, biasanya ditambahkan zat aditif yaitu zat TEL, singkatan dari tetraethyl lead dengan rumus PbC2H5 4 kali. Tetapi jika ditambahkan dengan TEL ini, ada logam Pb-nya, hasil pembakarannya dapat menempel pada mesin, sehingga setelah TEL ditambahkan lagi senyawa C2H4Br atau 1,2 dibromometana. Senyawa ini dapat mengikat Pb menjadi PbBr2. PbBr2 ini bersifat mudah menguap, jadi tidak menempel pada mesin. Hasil penelitian lebih lanjut, senyawa TEL ini memang melindungi mesin agar tidak cepat rusak, tetapi akibatnya PbBr2 yang menguap itu mengakibatkan pencemaran udara yang sangat tinggi akibat logam Pb. Makanya penggunaan TEL ini sekarang sudah mulai ditinggalkan, diganti dengan zat yang namanya MTBE atau singkatan metil tertiary butyl ether. Penggunaan zat ini mengurangi pencemaran udara akibat logam Pb. Selanjutnya, pembahasan kita tentang minyak bumi sudah selesai. Berikut ini untuk evaluasi diri kalian, terdapat 5 latihan soal yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, jelaskan secara singkat proses terbentuknya minyak bumi. Lalu yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyikapi makin menipisnya cadangan minyak bumi. Yang ketiga, diminta menjelaskan perbedaan antara LNG dan LPG. Keempat, menjelaskan pengertian bilangan oktan dan beri contohnya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan mengapa penggunaan TEL sekarang diganti dengan penggunaan MTBE. Alhamdulillah, pembahasan materi minyak bumi kali ini telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang minyak bumi, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.